Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya muliakan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga pada malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari kitab Minhaj Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Pertemuan yang membahas kitab ini baru 3 kali. Artinya malam ini pertemuan yang keempat. Itu ada rekamannya, ada rekam anak saya ini. Bapak-bapak yang saya muliakan, kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Cuman sayang memang bapak belum punya kitabnya ini. Soalnya nggak mahal kitab ini, sehingga kalau ada kitabnya nanti bapak juga bisa baca ya. Baiklah, pertemuan yang lalu kita sampai mana ya? Saya tadi lupa memurajaah rekaman saya itu karena yang misalnya saya dengar lagi, saya ingat artinya dari kemana sampai mana kemarin, lupa ya. Ya tentang baiklah. Ikhwati fillah, kenapa kita mempelajari tanda-tanda Ahlus Sunnah? Karena memang dengan hadis yang sahih, nas yang sharih, ternyata Rasul sudah menyebutkan umat ini berpecah belah menjadi 73 golongan. Bahkan Rasul bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqanna ummati ala 73 firqatan. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, sungguh umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Satu surga, 72 terancam dengan neraka. La ilaha illallah. Dan ini hadis, Pak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidak ada yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan wahyu yang telah diwahyukan.
di saat kita hidup akhir zaman ini, semua golongan dan kelompok memandang bahwa itu kelompoknya benar. Sekarang kita mengaji agama ini bukan untuk menilai orang terlebih dahulu, tapi mempelajari agama, akidah, dan keyakinan kita sendiri, agar kita selamat berada di jalan yang benar. Dengan demikian terwujudlah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam rangka mencari kebenaran hakiki, keselamatan abadi sejak dunia hingga akhirat nanti, inilah kita mempelajari tanda-tanda kebenaran atau tanda-tanda ahlus sunnati wal jamaah yang disebut dengan al-firqah an-najiyah tersebut, golongan yang selamat. Biasanya kalau kita memilih buah, Pak, tuh kan dipilih dulu ya, mana buah yang baik, jangan sampai terpilih buah yang busuk. Kita pilih. Ya. Kalau di sini buah apa kira-kira yang selalu dipilih? Mangga, apalagi jeruk. Itu dia. Yang manis nggak ini? Manisnya jeruk itu nggak manis seperti gula, ada asamnya. Nah, itu para pakarnya, ahlinya ini tahu. Ini tanda. Dan biasanya kita percaya kan dengan orang yang sudah berpengalaman. Itu dia. Padahal itu hanya berdasarkan pengalaman dia, belum tentu betul. Ini sekarang Rasul yang menyebutkan, ada nas-nasnya, para ulama yang menjelaskan, maka disitulah kita perlu mempelajarinya. Baiklah. Minhajul firqatin najiyah, jalan golongan yang selamat tersebut. Ya, mereka adalah orang-orang yang setia, berpegang teguh kepada manhaj Rasulullah dalam hidupnya dan manhaj para sahabat sesudahnya. Dan Rasulullah SAW sudah menyebutkan sudah menyebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama ahlul hadis, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-hawd. Aku tinggalkan padamu dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahnya, sesungguhnya keduanya tidak akan berpisah sehingga mendatangiku di telaga Al-Kautsar. Untuk apa? Di terjemahan ini disebutkan untuk mengucapkan terima kasih. Jadi kitab Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya, yang beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadis yang sahih, ini yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka untuk itu Pak, kitab-kitab Ahlus Sunnah itu tak sunyi dari hadis-hadis Al-Quran, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, berkata para ulama. Saya ini dulu penjual buku Pak. Sejak kelas 3 pondok saya jualan buku. Kemana Ustaz? Ke pasar keliling. Saya pakai motor, ada keranjang. Jualan buku saya dulu. Ke pasar itu, waktu itu masih mondok. Saya minta izin sama Bu Yas. Nah, pergi ke pasar.
bukan satu pasar pula ini, ada beberapa pasar gitu pastinya. Jadi yang ingin saya ceritakan, buku-buku yang saya jual dulu, semoga Allah mengampuni saya, itu kan tidak seperti buku yang sekarang kita pegang. Ya, lebih banyak qila wa qal, ucapan-ucapan manusia. Lebih banyak pendapat-pendapat orang-orangnya. Tapi coba Bapak pegang buku yang sekarang nih, ini jelas hadisnya. Ya, di nomor ini diriwayatkan oleh imam ini, disahihkan oleh imam ini. Ya. Bahkan banyak kitab-kitab yang jelas catatan-catatan kakinya. Untuk apa? Agar memastikan kita berada di lan tadillu ba'dahuma. Agar kita sekali-kali tidak akan sesat. Sebab jaminan untuk tidak sesat itu Quran dan Sunnah. Di situ nih, Pak. Namun ada ungkapan yang sungguh sangat penting kita garis bawahi di sini. Kata Syekh Jamil Zainul rahimahullahu ta'ala, Ahlus sunnah itu adalah orang-orang hiyallati taltazimu manhajar rasuli, orang yang berpegang teguh dengan cara beragama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayati, wa manhaja ashabi atau minhaja ashabihi, dan juga manhaj, jalan hidup dalam agama para sahabat-sahabat Nabi setelah peninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam saya ngajar usulus sunnah al-Imam Ahmad di Taluk Kuantan saya. Kata Imam Ahmad dalam usulus sunnahnya, usulus sunnati indana, pokok-pokok atau pondasi-pondasi agama menurut kami Ahlus Sunnah. Yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Berpegang teguh dengan apa yang menjadi prinsipnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berupaya meneladani mereka. Di sini timbul pertanyaan, kenapa Al-Imam Ahmad tidak menyebutkan berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah? Kok disebutkan berpegang teguh dengan apa yang menjadi prinsip para sahabat? Dan kitab Usulus Sunnah adalah kitab di antara kitab induk Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Imam Ahmad, beliau menulis bukan hanya akidah beliau, tapi Usulus Sunnati indana, usul sunnah di kalangan Ahlus Sunnah. Berpegang teguh dengan prinsip para sahabat. Apa kira-kira yang menjadi sebabnya? Jawabannya satu, semua ahlul kiblat, orang yang berKTP-kan Islam, mengakui Quran dan Sunnah. Bahkan tadi malam saya sebutkan perkataannya Ulil Absar Abdallah. Kata Ulil Absar Abdallah, khalafismi. Siapa itu khalafismi? Orang-orang modern. Artinya lawan dari kata apa? Salafisme. Generasi-generasi yang ikut generasi salaf. Jadi menurut Kang Ulil, siapa dia? Ulil Abdallah itu siapa, Pak? Ada yang tahu? Ulil Abdallah ini ada yang tahu? Tokoh jil, jaringan Islam. Nah, jadi ada lagi, Pak. Di Indonesia ini ada jil, ada jin. Jinnya jaringan Islam Nusantara.
Jadi dia menyebutkan bahwa kita tidak menolak Al-Quran dan Sunnah. Salafisme tidak menolak itu. Tapi yang kita tolak, yang kita tidak mau adalah menafsirkan Al-Quran dan Sunnah itu secara kontekstual. Nah, apa yang dimaksud oleh dia secara kontekstual? Yaitu menafsirkan Al-Quran seperti penafsiran para sahabat, orang-orang klasik. Dan mereka menafsirkan Al-Quran dengan apa yang mereka yakini, berangkat dari hawa nafsu mereka. Nah, disinilah ternyata orang-orang orientalis sekalipun, atau orang-orang yang telah terdidik di madrasah orientalis, tidak menolak Quran dan Sunnah. Bahkan pernah tidak saya ceritakan di majelis ini, saya pernah mempelajari ilmu ketuhanan ala ilmu kebatinan dulu, tahun 2004 atau 2005 awal. Kata dia, coba kamu pejamkan matamu, nampak tak dirimu? Ya nampak lah, karena udah sering bercermin kita. Jadi dalam ilmu yang lain, diri itu terbagi tiga, Pak. Diri terdiri, diri terpari, diri sebenar diri. Nah, diri terdiri ibaratnya Adam, diri terpari ibaratnya Muhammad, diri sebenar diri itulah zat Allah. Jadi nampaklah. Itulah dia Allah itu katanya. Sebab dalilnya ada, laisa kamitslihi syai'un, Allah tak serupa. Kata dia begitu. Mana kita ada yang serupa katanya? Bapak tak serupa dengan beliau. Tak ada. Coba tengok kita, tak ada. Ada yang serupa tapi tak sama pula. Mirip orang kembar tapi ada bedanya. Ternyata mereka juga apa? Memakai Al-Quran. Makanya Pak, ada kajian yang saya sampaikan tentang kaidah penting mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah itu kaidahnya ada 4. Mengikuti sunnah dalam akidah, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam perkara yang ditinggalkan. Terkait tentang perkara akidah, kaidahnya apa? An-na'taqidah bima taqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wajhi alladhi i'taqadahu. Kita meyakini seperti yang diyakini Nabi, sebagaimana cara Nabi meyakininya. Inilah Pak. Bagaimana cara Nabi meyakininya? Meyakini Allah. Cara Nabi meyakini Allah bagaimana? Bukan hanya sekedar yakin terhadap Allah. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i, amantu billahi, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya sebagaimana maksud Allah dan Rasulnya itu sendiri. Dan yang paling mengerti tentang praktek, tentang prinsip dari apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya adalah mereka para sahabat. Nah, itu alasan yang pertama. Kenapa Imam Ahmad menyebutkan berpegang teguh dengan prinsipnya para sahabat. Dan yang kedua, apabila sudah disebut dengan prinsipnya para sahabat, maka telah include lah secara otomatis keyakinan para sahabat itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Makanya sebagian guru-guru kita, mereka menyebutkan dakwah kita ini adalah dakwah salaf. Bukan sekedar dakwah sunnah. Kan begini, salafi itu jadi momok Ustaz. Sekarang gini, momok itu apa Pak? Ada bentuknya tuh. Jadi kadang begitulah. Jadi kita salafi.
Tapi salafi itu universal. Ya. Salafi itu hikmah dalam berdakwah. Salafi itu Masya Allah rahmatan lil alamin. Nah, makanya seharusnya salafiyun adalah yang paling banyak memberikan rahmat bagi masyarakat. Jadi salafi itu adalah pengikut generasi terdahulu. Apa bedanya dengan dakwah sunnah? Dakwah salaf, dakwah sunnah. Apa kira-kira Pak? Sama enggak itu? Ini dalam bab rinci ya, enggak sama. Tidak semua orang yang mendakwahkan sunnah dakwahnya di atas aqidah dan manhaj salaf. Tidak semua orang yang membawakan hadis pemahamannya sahih. Bahkan ada yang menyebutkan tidak semua ahli hadis, dan sekarang banyak bertebaran ahli hadis sejatinya ahli hadas. Tapi jangan marah sama saya. Jadi tidak hanya dakwah sunnah. Banyak yang menyampaikan Quran dan hadis Nabi. Tapi ada pula majelis Pak, saya ini kalau urusan tentang berbagai jemaah itu saya kan cukup malang melintang dan lumayanlah tahu. Ada satu masjid besar di satu provinsi, Masjid Agung. Itu sebelumnya tidak ada ngaji kitab hadis, tak ada. Tapi di daerah itu, jangan tanya ke saya ya, mana provinsi dan apa nama masjidnya. Jadi alhamdulillah dakwah tauhid, dakwah salaf berkembang di tempat itu. Sehingga suatu saat ustadznya mulai menggalakkan kajian kitab hadis. Mulai menggalakkan kajian kitab hadis. Salah satu ustadznya mengajarkan kitab Sunan At-Tirmidzi, karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Dan kitab Sunan At-Tirmidzi adalah di antara kitab Kutubus Sittah. Apa kata ustadz ini? Sekarang ustadz kita juga mengajarkan kitab hadis yang lain. Nah, jadi kita ya juga ya di masjid itu ya ini juga untuk menepis tuduhan. Nah, jadi dengarkan. Untuk menepis tuduhan di kalangan ya salafi atau wahabi ya mengatakan bahwa kita tidak mengaji hadis. Ya. Ternyata ada juga ininya. Untungnya kita selalu banyak mengkaji hadis sehingga masyarakat dan jemaah di masjid itu mengkaji hadis. Tapi ternyata bapak-bapak, banyak para ahli hadis namun sejatinya tidak berpegang teguh seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsar shawabah. Pegang teguh oleh kalian prinsip al-hadis karena mereka yang paling betul. Ternyata disebut ashabul hadis aqidatan wa manhaja. Generasi terdahulu di kalangan para ulama menyebut tentang ashabul hadis tidak hanya menyampaikan atau mengamalkan hadis, namun juga berpegang teguh dengan pemahaman generasi para sahabat. Jadi tidak semua yang menyampaikan sunnah, menyampaikan hadis, tapi berada di atas kebenaran. Dan itu harus dicamkan, Pak. Bahkan ia menyimpan apa?
menyimpan kebohongan yang disampaikannya sunnah Nabi, tetapi mereka tidak berada di atas generasi salaf. Apa bedanya Ustaz? Apa kira-kira? Pemahaman dia terhadap hadis itu tidak di atas pemahaman generasi terbaik umat ini. Sebenarnya orang-orang yang anti terhadap Islam ini, di antara yang mereka serang terhadap umat Islam ini adalah adanya generasi terbaik atau masa keemasan. Dan di antara kelompok yang menyerang para sahabat jil yang telah terdiri di madrasah orientalis Islam liberal, mereka mencela para sahabat. Bahkan Abu Hurairah dicelanya, Aisyah dicelanya. Tapi aneh, Pak. Orang Yahudi tidak mencela sahabatnya Nabi Musa. Orang Nasrani tidak mencela sahabatnya Nabi Isa. Masa kok ada orang yang mengaku beragama Islam mencela sahabat nabinya? Kan aneh itu. Namun itu pula lah yang terjadi pada orang-orang Syiah. Dan orang yang terciprat dengan pemikiran Syiah, sejatinya yang ingin mereka cela adalah Nabi, tapi mereka tidak berani. Kalau Nabi dicela, jangan macam-macam. Namun mereka masuk dari dalam bak duri, dalam daging. Mereka mencela din ini dengan mencela para sahabat. Siapa mereka para sahabat? Mereka murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dah tercela murid Nabi, tercela Aisyah keluarga Nabi, istri Nabi, sama siapa lagi kita ambil ilmu? Kan bahaya itu. Dan orang itu diakui keilmuannya apabila kita lihat hasil karyanya atau murid-muridnya. Masya Allah. Nah, dah hampir setengah jam rupanya. Jadi bapak-bapak, di sinilah pembeda antara dakwah Ahlus Sunnah dengan yang lain. Dakwah kita dakwah salaf. Apa itu salaf? Sekali lagi mahrotnya harus tepat. Jangan salaf. Kalau bertaut bibir sama bibir itu pakai nosib ujungnya, salaf nasib. Itu obat kurap itu. Ini obat kurap juga tapi tak nampak. Ya, kurap maknawi. Salaf apa maksudnya? Generasi terdahulu. Inilah generasi yang Rasul sebut khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa. Jadi ada masa keemasan. Masa terbaik umat Islam terbaik itu umat zaman Nabi. Sahabat. Satu kurun setelah itu. Kemudian satu kurun setelahnya. Kemudian satu kurun setelahnya. Berapa masa satu kurun itu Ustaz? Ada yang menyebut 100 tahun. Tapi ada lagi yang bilang kisaran 60 sampai 70 tahun lah. Satu masa orang hidup, karena umuran Muhammad itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Kali 3. Itulah. Jadi ini disebut dengan masa keemasan. Baik, sebelum kita azan, kesimpulannya poin ini apa? Ini sangat penting sekali. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah, wa minhaja ashabihi, ini penting. Manhaja ashabihi. Manhaj para sahabat. Maka kita harus kenal dengan akidahnya sahabat, ibadahnya sahabat, prinsipnya sahabat, hayatus sahabat, kehidupan para sahabat, atau kehidupan generasi salaf, generasi terdahulu. Bukan dalam soal duniawinya, Pak. Kalau dulu mereka sahabat pergi haji pakai onta, terus kita pergi haji nak pakai onta pula, takkan dapat. Tapi sampai juga Ustaz mau ngetren sekarang pakai motor. Itu lain babnya itu. Kalau jadi YouTuber,
Nah, itu dicari orang sekarang tuh. Nah, tapi kan tidak ada syariat dalam urusan dunia itu. Kuntum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Nabi tidak membawa dunia, Pak. Yang Nabi bawa adalah bagaimana syariat mengatur dunia, itu saja. Jadi agama ini. Maka cara kita beragama ini harus dipegang. Maka untuk itu prinsip seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala misalkan, dan para ulama kita yang lain, senantiasa mereka bertanya, siapa salafmu dalam perkara ini? Apa maksudnya? Siapa salaf? Apa arti salaf itu, Mak? Pendahulu. Jadi dalam beragama seperti ini, siapa salafmu? Pokoknya kita salat. Siapa pendahulu kita? Secara jelas. Ya. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Sekiranya perkara itu baik, mereka para sahabat lebih duluan mengamalkannya dari kita. Sebab mereka, kata Ibnu Mas'ud yang lain lagi, para sahabat adalah abarru hadhil ummati quluban, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Allah ta'ala alim. So kita silakan azan dulu ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi bapak-bapak, di atas inilah kita beragama. Ini prinsip penting yang harus kita jaga. Maka di saat Allah Ta'ala menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Dan Rasul sudah menyebutkan tentang firqah tadi, kulluhum finnar illa millatan wahida. Semua mereka terancam dengan neraka kecuali satu golongan. Maka kita harus memastikan diri kita dan keluarga kita di atas keyakinan ini, di atas firqah an-najiyah ini. Termasuk juga orang-orang yang jadi dalam tanggungan atau kewajiban kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu apa? Pengasuh. Sebenarnya makna ra'in ini pengasuh, pengembala. Seperti seorang pengembala yang mengembala kambingnya, dirawat, ternai dengan baik. Nah, itu dia. Namun diterjemahkan ke pemimpin. Sejatinya pemimpin, pengasuh, perawat, pengembala. Apa makna lain sebelum pengembala itu? Peternak gitu ya. Nah, pokoknya yang merawatnya lah gitu. Jadi yang kita rawat, yang kita pimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya istri kita pastikan dia punya keyakinan di atas golongan yang selamat. Anak kita harus kita pastikan dia punya keyakinan di atas keyakinan golongan yang selamat. Termasuk juga misalkan saya punya pondok, tanggung jawab kita mulai dari ketua yayasan kita, masuk misalkan Darul Ilmi, tugas bapak itu, tugas kawan-kawan kita semua, guru-guru kita, kepala sekolah kita, karyawan-karyawan kita ajak. Kalau udah kita sampaikan, udah kita ajak, tidak dapat hidayah itu tidak hak kita lagi. Hidayah itu taufik, itu hak prerogatifnya Allah. Ya. Yang kita itu diberikan oleh Allah Ta'ala itu hanyalah hidayatul bayan. Nah, ya. Hidayah untuk menjelaskan. Hidayatul taufik ini urusan Allah lah. Nah, yang Allah yang memberikan petunjuk, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah yang berikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah Ta'ala juga kehendaki.
Namun tugas kita adalah memberikan penerangan, pengajaran, petunjuk. Wallahu ta'ala a'lam. Maka di atas jalan ini Pak, harus kita pegang teguh sampai kita berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga yang kelak. Dan kan hadis ini luar biasa. Hadis tentang haud ini, kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis yang sahih. Kata Nabi, aku rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudara. Waditu anni qad ra'ayna ikhwana. Aku rindu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk berjumpa dengan saudara-saudara. Tentu para sahabat bertanya-tanya. Apa yang mereka tanyakan? Karena Rasul menyebutkan saudara kami. Waditu anni qad ra'aitu ikhwanana. Aku rindu, suka, berharap, berkeinginan berjumpa dengan saudara-saudara. Qalu ya Rasulullah, alasna ikhwanaka? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Betul enggak? Qala bal antum ashabi, bahkan kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwani, dan saudara-saudaraku. Jadi kalian ini adalah sahabat. Dan yang disebut dengan saudaraku, alladzina lam ya'tu ba'du, orang yang datang sepeninggalan kita. Kita nih lah Pak. Kita nih saudara nih. Ternyata Nabi rindu dengan kita, nak berjumpa dengan kita. Wa ana faratuhum 'alal haudi, dan saya akan menunggu mereka di telaga Al-Kautsar. Nabi tunggu kita di telaga Al-Kautsar. Qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatika? Bagaimana caramu nanti bisa mengenal orang-orang yang datang sepeninggalanmu dari kalangan umatmu? Allahu Akbar. Kata Rasul, ara'aita law kana li rajulin khailun gharrun muhajjalatun fi khailin duhmin ala ya'rifu khailahu. Bagaimana menurut pendapatmu kalau ada seseorang yang memiliki kuda, ya, kuda dia putih, apakah dia tidak bisa mengenal di antara kuda-kuda yang hitam? Tentu dia bisa mengenalnya. Kuda itu jelas tandanya. Dan begitulah cara Rasul nanti mengenal kita, ada tanda dari bekas wuduknya. Qalu bala qala fa innahum ya'tuna yaumal qiyamah. Nabi menyebutkan nanti di hari kiamat kelak. Mereka akan apa? Mereka akan putih berseri wajahnya. Apa sebab? Minal wudu, karena bekas wuduk mereka. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan saya akan menunggu mereka di telaga. Nabi tunggu kita Pak. Tapi apakah semua orang-orang begitu sampai di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia dapat meminumnya? Padahal dia adalah orang-orang yang telah berkeyakinan atau orang yang berKTP-kan dengan KTP al-Islam. Ternyata tidak. Begitu mereka mendekat, Rasul memanggil mereka. Halum, ayo ke sini. Bayangkan Pak. Nabi kan dah rindu untuk berjumpa dengan kita. Nabi rindu Pak untuk berjumpa dengan kita. Wajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut apa? Memanggil kita. Tapi ada orang yang bisa mendekat ke sana, dan ada pula orang-orang yang tidak bisa mendekat ke sana.
dipanggil. Halum. Tidak bisa dia mendekat. Tidak bisa mendekat ke telaga Nabi. Dan dikatakan kepada Nabi dalam riwayat Muslim ini, innahum qad baddalu ba'daka. Mereka adalah orang yang telah mengganti agama mereka, keyakinan mereka, cara beragama mereka, akidah mereka, manhaj mereka, prinsip hidup mereka, gaya hidup mereka, ba'daka, sepeninggalanmu. Lalu mendengarkan itu, fa'aqulu suhqan, maka aku katakan, kalau begitu menjauhlah kalian. Rasul usir, ya, terusir kita Pak dari telaganya la ilaha illallah. Maka untuk itu kita sekarang kita harus pastikan kita berada di atas keyakinan yang benar, agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Karena sesungguhnya hadis ini sungguh sangat mengerikan. Qad baddalu dina, ya, atau baddalu ba'daka. Mereka adalah orang yang telah mengganti sepeninggalanmu. La ilaha illallah. Nah, maka kita pasti kan jelas ini. Terlempar kita dari telaga Nabi. Rindu Nabi nak jumpa dengan kita, tapi kita tak bisa jumpa dengan Nabi. Atau tidak bisa mendekat dengan telaganya. Kalau telaga Nabi dan minum air satu teguk saja Pak, lam yadma abada, takkan pernah kita lagi Pak dahaga selama Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita rezeki untuk minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disinilah bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita hendak pastikan agama kita ini betul atau tidak, ya. Coba Bapak bayangkan, kalau ada orang yang balik kampung Pak, balik dia kampung, dan kampung sejati kita adalah negeri akhirat, surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, sebagaimana Nabi Adam dulu di surga, ya. Jadi kita balik kampung, kita rindu dengan ayah mak kita rindu dengan keluarga kita. Orang udah ngumpul semua, orang ngumpul di rumah, di keluarga besar kita, ngumpul di keluarga besar kita. Tapi begitu udah dekat pintu, kita tidak bisa masuk, tidak diakui lagi sebagai anak oleh orang tua kita, tidak diakui lagi oleh keluarga kita. Menjauh kamu ke sana. Nah, kemana lagi Pak? Sementara kita balik kampung. Maka untuk itu kita betul-betul pasti agama kita ini berada di atas akidah yang benar. Maka kita bersyukur Allah Ta'ala berikan kita hidayah di atas dakwah salaf ini. Di atas dakwah salaf. Alhamdulillah para ulama salafiyin, para salafiyin sekarang adalah ulama-ulama yang banyak memberikan perhatian pada akidah. Tidaklah hari ini ulama-ulama, ya, mereka lebih banyak mengajarkan tentang akidah, tentang manhaj, melebihi perhatian ulama-ulama salafiyun, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini mengajarkan akidah, mengajarkan manhaj, kitab-kitab generasi salaf itu mereka ajarkan. Silakan Pak, Bapak lihat, mau cari di internet, mau cari di mana Bapak cek kalau tidak percaya. Di mana kalau belajar sejarah banyak ustadznya. Kalau ngajarkan fikih banyak ustadznya. Kalau ngajarkan Al-Quran, yang mengajarkan apa? Bahkan juga hadis. Tetapi yang mengajarkan kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tersusun atau ditulis oleh para ulama dari masa ke masa, dari abad ke abad, dari waktu ke waktu. Sebutlah itu. Ada kajian saya di Tanduk tentang keautentikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu disebutkan dari abad ke abad kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kitab-kitab itu tidak ada yang lebih antusias melebihi ulama-ulama salafiyun, ulama Ahlussunnah wal Jamaah hari ini. Bahkan hampir mereka tidak mengajarkan itu.
Apalagi kalau yang memang tidak berada di atas akidah Ahlussunnah. Nah, makanya simpel saja, Pak. Kalau ada ustadz yang lagi viral, kalau ada ustadz yang lagi tenang, ini akidah Ahlussunnah akidahnya. Atau ustadz ini betul enggak ini? Tengok saja kitab akidah yang diajarkan. Enggak mungkin ustadz besar, tenang, tidak mengajarkan akidah. Wah, di atas jalan inilah Pak, kita berbuat. Di atas jalan inilah kita belajar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kemudian ini kan baru ciri-ciri Ahlussunnah. Kemudian al-firqatun najiyah. Firqah najiyah tersebut ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu' wal ikhtilafi amalan biqaulihi ta'ala. Ahlussunnah itu firqah an-najiyah kembali kepada kalam Allah dan Rasulnya ketika terjadi tanazu', perselisihan dan perbedaan pendapat, karena mengamalkan firman Allah Rabbul Alamin, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu berbeda pendapat, berselisih dalam masalah apapun, maka caranya bagaimana? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dzalika khairu wa ahsan ta'wila. Itulah sebaik-baik caranya, sebaik-baik jalannya, ya. Ahsanu ta'wila, sebaik-baik akibatnya. Baik, apapun itu, kembalikan kepada Allah. Ya. Bahkan waqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, demi Rabbmu, pada hakikatnya mereka tidak beriman sampai mereka berhakim atau berhukum pada apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka ketika sudah berhukum dengan hukum Allah Ta'ala itu, la yajidu fi anfusihim harajan, tidak ada rasa berat hati, tidak merasa keberatan dalam hatinya, mimma qadaita, apa yang telah engkau putuskan hai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri sepenuhnya. Jadi berserah diri kepada Allah itu Ahlussunnah. Sekarang begini, kenapa kita tidak yakin? Apa yang membuat kita tidak yakin berserah diri kepada Allah? Yang menciptakan kita Allah, yang mengatur hidup kita Allah, yang mengawasi kita Allah, yang kita dapatkan selama ini kepunyaan Allah, yang sedang kita pakai milik Allah, yang kita harapkan dan kita cari-cari karunia Allah. Dan Allah Ta'ala Maha Pemurah. Kalau ada Pak Bupati itu gubernur terkenal baik, jumpa dia, jumpa kita sama dia, besok datang rumah saya ya, nanti lebaran tak kamu dikasih THR. Ini jujur sejujur-jujurnya, baik sebaik-baiknya. Tidak kita dengar berbohong pimpinan itu. Senang hati kita tak palang, pergi kita ke rumahnya. Yang paling penting bagi kita tuh pemberian dia tuh, walaupun kita juga berpunya. Kok sedemikian percaya kita sama orangnya? Tapi kenapa kita tidak percaya dengan Allah? Keputusan Allah itu. Makanya baru hati kita bisa menerima keputusan Allah tuh Pak. Itu betul-betul ada ilmu pemahaman Pak. Ya? Bahwa syariat Allah tuh semuanya menyelamatkan kita
Bagaimana pula tidak? Allah yang telah ciptakan kita, tentu Allah tahu yang terbaik untuk kita sejak dunia hingga akhirat. Ilmu Allah maha luas. Allah tidak pernah lupa, tak punya kesalahan, tak pernah salah. Jadi tidak ada, salah nih. Tidak, eksperimen Allah tidak tepat. Tidak ada, Pak. Percobaan Allah tidak tepat, tidak ada. Dan Allah menyebutkan cara beragama kita yang tepat dan selamat di atas jalan ini. Itu tidak percaya kita, tak pandai sekali. Hawa nafsu telah menguasai diri kita. Syaitan telah mengelabui kita. Maka untuk itu, saya selalu katakan, jadi salafi itu harga mati. Kok gitu kali Ustaz? Masalahnya bukan karena Ustaz dan ulama, buya, kiainya. Nas yang menjelaskan kita itu. Allah sendiri yang menginginkan kita begitu. Bukankah tujuan kita beribadah kepada Allah di hidup di dunia ini? Agar kita selamat sejak dunia hingga akhirat. Bagaimana cara kita beribadah? An-na'budallaha kama yuridullah. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Bukan seperti yang kita suka-suka saja. Bagaimana yang Allah inginkan? Allah inginkan begini. Ikuti Nabi dengan pemahaman dan prinsip murid-muridnya Nabi. Generasi terbaik umat ini. Apa pusing-pusing kita? Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti saja. Jangan kalian buat-buat perkara baru dalam agama ini. Dah cukuplah untuk kalian tuh. La ilaha illallah. Makanya Ahlus Sunnah, poin yang ketiga disebutkan oleh Syekh Jamil rahimahullah ta'ala di sini. Al-firqatun najiyati la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi. Ahlus sunnah firqah an-najiyah tidak mendahului kalam Allah, firman Allah dan Rasulnya. Amalan biqauli ta'ala, mengamalkan firman Allah ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Andai iman tertanam dan terhujam dalam di hati, kita bakal terpanggil, Pak. Sebab kalau ada nama kita Ahmad, orang panggil Ahmad, nengok kita kiri kanan, di mana suara yang manggil saya tadi? Sebab ada hubungan yang dipanggil dengan kita. Jangankan nama kita orang sebut, nama istri dia Wati, orang sebut Yati. Terdengar pula seperti nama istri dia. Melengok, tengok kanan, tengok kiri dia. Padahal yang orang sebut namanya tak sama dengan nama asli istrinya. Namun terdengar di ujungnya. Akhirnya dia apa? Menoleh kiri kanan. Sebab ada hubungan antara yang disebut itu dengan dirinya. Maka kalau dalam diri kita ada iman, ada hubungan kita dengan panggilan Allah itu. Ini ayat-ayat yang seperti ini disebut oleh para ulama tafsir dengan nama Nida'atul Rahman li ahli iman. Panggilan Allah kepada, panggilan Ar-Rahman kepada orang-orang yang beriman. Apa panggilan Allah? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan kalian dahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Seingat saya penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim, sebab saya dapatkan penjelasan ini dari tulisan dan juga muhadarahnya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan makna ayat ini. Prinsip orang beriman. Aqulu hakada liqaulillahi hakada. Atau kama qala. Aku mengucapkan seperti ini karena Allah Ta'ala mengatakan begini. Aku mengamalkan begini karena kalam Allah dan Rasulnya seperti ini. Ini dia prinsip orang beriman. Ya, kenapa kamu berbuat begini? Allah dan Rasulnya begini. Jangan dahului Allah dan Rasul itu. Allah kata begini, kita kata begitu. La ilaha illallah. Murka enggak Allah itu? Sekarang begini. Yang kasih nafkah istri kita, ya kita.
Tapi kita bilang begini, istri bilang begitu, kita bilang begitu, istri bilang begini. Kira-kira senang nggak Pak? Wajar Allah murka. Kita saja marah sama istri kita. La ilaha illallah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Arahum sayahlikuna. Saya akan lihat mereka bakal binasa. Apa sebab mereka binasa? Aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku berkata, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa yaquluna, dan mereka mengatakan qala Abu Bakar wa Umar, berkata Abu Bakar dan Umar. Mempertentangkan perkataan Abu Bakar dan Umar saja dengan perkataannya Allah dan Rasulnya, dengan perkataan Rasulnya, menurut Ibnu Abbas mereka akan jadi binasa. Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Kemudian yang keempat, al-firqatun najiyah. Firqah an-najiyah adalah orang yang perhatian terhadap tauhid. Perhatian terhadap tauhid. Allahu Akbar. Luar biasa ini. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid itu mengesahkan ibadah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, berdoa di waktu sulit dan lapang, menyembeli dan bernazar, bertawakal, berhukum dengan apa yang Allah turunkan, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati, dan selain itu dari macam-macam ibadah. Dan ini adalah asas alladzi tubna alaihi daulatul islamiyyah sahihah. Inilah asas dibangunnya negara Islam. Dan tidaklah dapat tidak atau mesti untuk menjauhkan dari kesyirikan dan segala bentuknya yang ada di kebanyakan negeri kaum muslimin. Karena sesungguhnya ini merupakan konsekuensi tauhid. Tidaklah mungkin pertolongan Allah itu datang untuk jamaah manapun yang menyepelekan tauhid, yang membiarkan syirik dengan segala, ya, yang tidak memberantas syirik dengan segala bentuknya. La ilaha illallah. Ini berdasarkan keteladanan para rasul semuanya dalam dakwah, dan rasul kita alaihi salatu wassalam, ya, salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in. Karena dakwah mereka demikian. Allahu Akbar. Ini dakwah Ahlussunnah. Ciri-ciri Ahlussunnah itu. Jadi tauhid ini. Dan dulu Pak, saking dahsyatnya guru-guru itu berdakwah, dakwah salaf ini itu dulu kan tidak begitu dikenal. Zaman-zaman Buya Jufri rahimahullah ta'ala pulang dari Madinah tahun 85 itu Pak, itu beliau menyebutnya kajian tauhid, dakwah tauhid. Ngaji tauhid kita itu berkesinambungan Pak. Tengok kita bertauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu tauhid uluhiyah itu dalam. Mau kemana cari kitab yang pertama tersusun seperti itu secara dalam tentang tauhid uluhiyah? Allahu Akbar. Situlah Pak, alhamdulillah, ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi jangan berani mengklaim saya lah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu sisi ya, tapi di sisi lain hendaklah kita introspeksi diri. Apa betul? Kadang kan kita nih, ya kalau soal casing jadilah ya celana cingkrang, apalagi jubah semuanya. Tapi Pak, sekalipun ditulis di kepala kita nih, ana sunniyun salafiyun, saya seorang Ahlussunnah, ya, berpegang teguh dengan prinsip salaf, tapi dalam dadanya tidak ada prinsip salaf. Kullu yadda'i waslan bil laila wal laila la tuqirru lahum bidaka. Setiap orang boleh saja mengaku punya hubungan dengan si Laila, gadis cantik itu.
Tapi sayang si Laila tidak mengakuinya. Itu kata para ulama. Ya. Jadi enggak. Sekarang tuh yang paling penting itu bukan kita mengakui, tapi kita ada diakui enggak. Di pengadilan Allah nanti tanya. Maka disinilah kita terus belajar introspeksi diri. Baik. Masya Allah. Kita akhiri jam 8:30 ya Pak ya. Tinggal 10 menit lagi. Betul kan? Ini poin ini sudah saya sampaikan sebelumnya. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala mengatakan firqah an-najiyah itu golongan yang selamat itu menghidupkan sunnah Rasul dalam ibadah mereka. Mereka senang Pak menghidupkan dan menjadi ibadah yang luar biasa. Wasulukim dan perilaku mereka, wahayatihim dan kehidupan mereka. Mantap. Jadi tidak hanya dalam ibadah, tidak hanya dalam keyakinan, dalam perilaku, dalam kehidupan. Ini makanya beratnya jadi salafi itu. Pokoknya saya sebut salafi harga mati. Apa itu salafi? Pengikut generasi terdahulu. Selesai. Dan beratnya Pak, tidak hanya dituntut dalam akidah, tapi juga dalam perilaku, dalam kehidupan dan keseharian kita. Berat. Padahal selamatnya kita di hari akhirat kelak dengan sebab amal kita. Tengok di dalam surah As-Sajdah dan ayat lain. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan karena amalan mereka dulu. Allah tak sebut bima kanu ya'lamun. Balasan untuk ilmu mereka dulu. Tidak. Jadi amal inilah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ketika mereka mengamalkan ini, fa asbahu ghuraba'a baina qaumihim. Jadilah mereka orang yang terasing di antara kaum mereka. Kama akhbara anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikabarkan tentang mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal Islama bada'a ghariban. Islam itu awal datangnya dulu asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan akan kembalilah Islam itu terasing sebagaimana di awalnya dulu. Fatuba lil ghuraba. Maka bahagialah orang-orang yang terasing ketika itu. Bedanya keterasingan dulu dengan sekarang. Dulu karena pengikutnya sedikit Islami. Orang banyak orang jahiliyah, musyrikin, ya, orang-orang kufar, maka terasing. Dan terasingnya wasayaudu ghariban, dan akan kembali gharib, terasing di akhir zaman, bukan karena sedikit pengikutnya lagi, namun karena pemahaman mereka yang kurang, ilmu mereka yang kurang. Di sini beda. Akhirnya orang yang mengamalkan sunnah nampak sedikit. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fatuba lil ghuraba. Bahagialah orang yang ghuraba. Siapa orang yang ghuraba ketika itu? Alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, bahkan juga memperbaiki orang lain ketika manusia sudah rusak. Sekarang begini saja Pak. Sekali lagi saya ingatkan, tentang hadis ini bukan bermakna kita harus mengasingkan diri dari orang, tidak.
berpakaianlah seperti pakaian kaum kita. Dan itu sunnahnya. Nabi pakai jubah itu. Kan pakaian kaumnya begitu, Pak. Nabi pakai sorban itu karena memang dulu itu pakaian di zaman Nabi. Bahkan hikmahnya mereka berjalan di padang pasir. Ya. Nanti malam hari mungkin mereka kemalaman dalam perjalanan dagang dan lain-lain sebagainya. Ini sorban bermanfaat. Semakin besar sorbannya semakin bermanfaat. Berarti sekarang kita pakai peci seperti ini boleh, ya. Seperti bapak itu boleh. Ya pakaian kita Indonesia juga boleh. Baik. Tapi ghuraba di sini bukan dari sisi pakaian, warna, model tidak. Tapi dari sisi amalan ibadah kita. Keyakinan kita. Sekarang gini aja Pak. Coba Bapak lihat kalau tidak percaya. Berapa kakak di satu desa? Kalau di Sulawesi ini berapa kakak Pak? 1000. Berapa masjid di Sulawesi ini? 2. Tengoklah sholat maghrib berjamaah. Jangan tanya subuh. Tengoklah Pak. La ilaha illallah. Orang yang perhatian terhadap sholat itu Pak jarang sekali. Memang bahaya. Sebenarnya kita kan kadang nengok orang pergi melayat waktu orang meninggal. Kalau di sini ada enggak sholat di tempat orang meninggal? Enggak ya, di tempat di daerah saya sana. Mu'arif itu jemaah di masjid. Bukan di masjid, di rumah itu. Enggak habis pikir saya apa yang ada di pikiran masyarakat kita. Kadang ini masjid nih, ini rumah yang kemalangan itu. Salatnya di mana? Bukan di masjid nih, tapi di rumah nih. Mungkin yang tujuan mereka kan baik. Apa tujuannya? Menghibur tetangga yang meninggal ini. Dia baru kemalangan. Itu masalahnya. Jadi kalau ada nanti yang sholat berjamaah di masjid, terasing nggak tuh? Memang sabda Nabi minta terbukti, Pak. Namun walaupun seperti itu, Pak, jangan kita gebiah-guyah saja. Jangan sembrono dalam dakwah. Sabar. Dan ingat, Ahlussunnah mengikuti Nabi itu juga dalam akhlak. Jangan sampai kita di tengah masyarakat dibenci karena akhlak kita. Jangan kita menjadi terasing karena akhlak yang asing dari orang lain. Itu masalah juga tuh. Itu namanya tidak menghidupkan sunnah. Banyak daerah mungkin juga termasuk diri kita memohon ampun kita kepada Allah, terasingnya kita bukan karena mengamalkan sunnah, tapi asingnya akhlak kita dari masyarakat. Ini bahaya. Jadi Nabi itu tidak pernah beliau dibenci karena akhlaknya, namun karena keyakinannya. Dan sejatinya masyarakat Nusantara ini masyarakat yang baik. Sabar saja. Makanya makna ghuraba di sini nanti. Itu nanti di akhir zaman juga. Tidak ada orang yang kenal dengan agama ini lagi kecuali orang hanya kenal dengan Allah. Allah saja. Itu bahaya kan itu. Sudah dekat hari kiamat kan. Hanya Allah saja. Tidak kenal dia lagi dengan zikir pagi, petang, Quran. Tidak kenal lagi. Itu ghuraba yang berbahaya. Adapun zaman ini Pak,
dudukkan pemahaman ghuraba ini. Memang satu sisi bakal jadi terasing, tapi jangan mengasing-asingkan diri dengan akhlak yang tidak baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Insyaallah pertemuan yang akan datang saya akan lanjutkan. Ingat di ghuraba. Nanti saya akan tambah lagi nanti penjelasan ini sedikit. Ghuraba, jangan pakai G, Pak. Nah, kalau pakai G ghuraba tuh. Nah, ya. Gharib, ghuraba. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Insyaallah. Ingatkan ya. Sebentar. InsyaAllah. Allah Ta'ala ala bisawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.